Ini setelah saya buat folder books, yuk masuk ke dalamnya, jadi books, kemudian kita masuk ke PS Code aja langsung. Oke, kita udah di folder books di PS Code ya. Sekarang aku buka terminalnya via sini aja biar lebih gedean. Fontnya dari yang tadi. Nah ini aku gedein. Oke, kita buat seperti biasa. Kita initiate dulu foldernya sebagai project Node.js. npm init min-y. Oke, kita dapat package JSON-nya. Setelah kita dapat package JSON-nya, sekarang kita installin library yang kita butuhkan. Di sini library yang kita butuhkan itu ada Express, kemudian ada Sequelize, ada MySQL 2, kemudian ada CCourse. npm install Express MySQL 2 untuk drivernya nanti kita menggunakan MySQL ya. Kemudian si Sequelize. Setelah Sequelize kita pakai si course untuk itunya biar dia bisa ngebaca origin dari berbagai sumber yang kita setting nantinya. Dan kita ambil aja versi yang stabil. Oke, kita udah punya nih. Nah, sekarang kita buat file untuk servernya. Anggap aja server.js. Di server.js ini kita buat nih servernya seperti biasanya. Kita pakai const express yang kita ambil dari si express yang udah kita install. Kita lihat nih di package JSON nih, ada si express, ada si course, MySQL 2 sama Sequelize. Oke, kemudian kita ambil si course-nya juga, const course sama dengan required post. Kemudian kita buat untuk si app-nya, const app sama dengan di invoke dari si express. Kemudian kita bikin untuk portnya sebagai sampel di sini aku pakai port 5000 aja. Oke. Lalu sekarang si course-nya itu kita pakai untuk middleware app use course. Di sini kita buat middleware untuk ngebaca data dari si front end ya, app.use express JSON berupa JSON, terus mungkin pakai URL encode bisa kita pakai app.use express.url encode extended true. Oke, setelah itu kemudian kita buat nih untuk sampel rute utamanya, app.get rute utamanya root ya. Kemudian kita kasih seperti biasa, ada request, ada respon, kemudian kita return hello world aja untuk memastikan aplikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian kita listen app listen di portnya itu sesuai dengan yang kita define di sini 5000. Kemudian console log ini misalnya listening app listening on port, kita tambahin di sini mungkin http://localhost port sekian gitu ya. Kita tes jalankan caranya seperti biasa, node-mon, nama file kita server, berarti server.js. Oke, udah jalan nih di port 5000. Kita tes jalanin pakai ini aja, si Thunder Client.
Di Thunder Client kita pakai ini box udah aku buatin tadi untuk uji coba. Nih, aku coba URL-nya ini local host port 5000. Oke, pas aku send, ini dapat nih hello world ya. Oke, berarti berhasil server kita berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita butuh untuk ngebuat si database sehingga nanti bisa kita kelola. Untuk buat database-nya pakai terminal. Kalau teman-teman pakai phpMyAdmin silahkan sama aja ya. Karena aku di Linux nggak ada phpMyAdmin ku belum diinstal, jadi aku pakai terminal aja. MySQL min u usernya root min p passwordnya apa. Nah, 1234556. Oke, passwordku 1234556 ya. Baru di sini buat database-nya. Create database. Di sini aku buat book db. Oke. Query oke. Di sini book db aku copy dulu. Book db ini copy. Sini aku buat dulu satu readme.md. Di sini aku buat nih ini cuma dokumentasi ya, db. Nah, ini biar nggak lupa aja. Sekarang kita buat nih folder untuk konfigurasinya di dalam folder si app. Di dalam folder app kita buat satu folder config. Oke, di dalam app juga kita buat dulu foldernya satu persatu. Kita buat controller. Kemudian di app juga kita buat foldernya models. Oke, kemudian di sini kita buat lagi folder namanya routes. Oke, kita udah punya 4 folder ya, yang gunanya si config untuk menyimpan file-file konfigurasi kita, controller untuk semua handler yang ada di aplikasi kita, modelsnya itu untuk file-file pemodelan dan akses ke database-nya nantinya. Oke, di config ini kita definisiin semua si konfigurasi database-nya. Di sini kita pakai db.config.js. Oke. Kita buat aja modul.export. Yang kita ekspor itu adalah objek. Ada hostnya, kemudian localhost, usernya root, kemudian passwordnya itu 1234556 sesuai dengan di MySQL tadi ya, yang di sini. Kemudian nama DB-nya tadi apa ya? Di sini ada book DB. Kemudian dialeknya itu MySQL. Kalau teman-teman menggunakan si Postgres itu nanti disesuaikan dialeknya. Maksimal poolnya itu 5, minimalnya 0, kemudian ekornya 30.000 dalam milisekon ya. Idle-nya 10.000. Oke. Oke, kita save. Nah, setelah di save nggak ada error di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian selanjutnya itu kita masuk ke bagian pemodelan. Untuk pemodelan kita buat dulu nih file indeksnya. Di model kita buat nih index.js. Di sini bisa kita baca config-nya. Misal kita buat aja namanya db config sama dengan kita ambil dari si config tadi, masuk ke folder config, kemudian apalagi ya, db.config.js yang ini ya. Oke,
Setelah itu bisa kita ambil dulu si sequelize-nya, sequelize sesuai dengan yang kita instalkan tadi. Di sini ada ya paket JSON, aku cek lagi ini namanya sequelize, copy paste, udah sama. Kemudian sequelize-nya itu kita kasih instansiasi baru, yaitu kayak gini, sequelize, new sequelize. Di dalamnya parameter pertama ada si db, kemudian parameter kedua ada usernya, parameter kedua ada si passwordnya, kemudian parameter selanjutnya ada objeknya, di mana dalamnya tentang ada hostnya, kemudian ada dialeknya, ada operator alias, operator alias. Nah, ini kita kasih false aja dulu. Nanti polnya yang udah kita define itu kita ambil kembali dari si config-nya. Oke. Sequelize-nya udah. Sekarang kita buat variabel baru namanya db, const db, yang akan menyimpan nantinya adalah objek. Nah, objek ini kita inject nih, db.sequelize. Nah, kita inject si sequelize yang udah kita define di atas nih. Nah, sekarang db ini juga kita inject sequelize dengan sequelize yang bagian ini, instansiasinya yang udah kita buat, kita inject di bawah sini. Oke, kemudian kita tambahin nih, kita export modul.export sama dengan db. Oke, kita export db. Nantinya akan di sini kita define model, semua model di sini, semua model yang ada pada aplikasi. Tapi sekarang kita belum punya model ya sama sekali, ini baru konfigurasi modelnya. Kita buat dulu di sini model 1. Anggap aja aplikasinya hari ini adalah book, untuk aplikasi buku. Jadi kita buat aja di sini namanya book model.js. Di book model.js kita langsung aja modul export sama dengan kita ambil si sequelize-nya, instansiasi yang tadi, kemudian kita ambil juga si sequelize yang berdasarkan dari ini tadi yang diinstalkan, akan kita kirimkan dari si file ini nanti. Oke. Kemudian kita buat objeknya nih. Di dalamnya itu kita const book sama dengan kita ambil dari si sequelize, parameter sequelize yang ini. Kita ambil nih, copy, paste. Kita define book gitu ya. Nah, di buku ini nanti ini nggak usah kita define secara otomatis, nanti ID-nya itu auto increment ya. Nah, di sini ada title-nya, kita kasih ini, nggak usah kita define title ini, dia sebagai string ya, tipe datanya nanti dalam database. Kemudian kita kasih description. Nah, description ini kita kasih
type-nya itu teks aja biar lebih banyak nanti deskripsi yang dia terima. Kemudian kita kasih publisher. Nah, publish-nya ini kita kasih TV-nya boolean, apakah dia terpublish atau belum gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, di sini kita return. Nah, yang kita return adalah si book, variabel yang ini. Setelah kita return, tutup. Oke. Nah, ini udah bisa nih kita pakai nih. Ini kan menerima dua parameter, si sequelize instansiasi dan sequelize dari yang kita instalkan. Jadi di indeks ini kita tambahin sedikit. Dianya kita tambahin db dot misal namanya books aja, sama dengan kita require dulu. Nah, kita ambil nih dari ini kan book model, berarti book model. Kemudian kita kirimkan nih si sequelize yang ini sesuai dengan parameter yang dia terima nih, ada 2. Oke. Setelah itu sekarang kita buat dulu rute-rutenya di routes-nya ya. Di routes kita buat aja misal nama rutenya adalah book.route.cs. Oke. Sekarang kita rutenya ini mungkin belum bisa berfungsi dengan baik. Kita butuh si controllernya dulu. book.controller.cs. Nah, di controller ini kita bisa pakai kita define dulu si database-nya itu berdasarkan yang kita import dari file index si model ini. Jadi const db sama dengan di require dari si model. Nah, kalau di sini ada /index gitu ya, itu sama juga artinya dengan dibuat seperti ini aja, sama. Karena dia otomatis akan mengambil si indeksnya. Kemudian di sini kita define nih bukunya. Const book. Berarti model si buku ini ya, model book yang ini. Kita ambil dari db.books. Nah, di sini ada nih db.books yang ini ya. Ini yang kita define di si controllernya. Kemudian di sini kita buat untuk nge-create data. Nge-create data kita tadi ada si title, description, sama publish gitu ya. Di sini kita kasih misal kita komen dulu. Oh, jangan. Modul export aja. Modul.export sama dengan kita kirim objek. Nah, ketika kita ngirim nggak bisa kita buat kayak gini. Bisa sih, tapi agak panjang caranya. Jadi kita buat nih sebuah ekspornya itu yang menerima parameter aja langsung. Jadi kita pisah-pisahkan, ada yang create, ada yang find all-nya nanti, dan lain-lain. Di bagian sini kita buat aja exports dot create. Nah, di bagian create nih, berarti nanti ini aku kasih komennya dulu. Create book. Berarti nanti kita menggunakan suppose ya. Nah, di create book nih kita kasih nih, misal di sini nih, kita kasih validasinya. Jika body title-nya nggak ada, maka kita kasih pesan nih, title cannot be empty gitu ya. Nah, sekarang di sini berarti jika ininya ini kan salah, jika salah
Kalau jika benar nih, kita define bukunya, deskripsi, sama publish. Oke, di publish-nya ini, jika dia diisi, jika ada datanya, maka ambil data itu. Jika tidak ada, nanti kita kasih false aja. Kemudian kita simpan ke dalam database-nya menggunakan book read. Nah, ini booknya ini diambil dari objek yang ini nih. Objek ini. Kemudian kita pakai promise. Kemudian jika berhasil, datanya akan ditampilkan. Jika error, maka datanya juga akan dikasih pesan error. Ini kita kasih response-nya ini kita ganti jadi res.json aja. Res.json message-nya, kemudian datanya dari sini. Oke, ini juga kita kasih jadi JSON aja. Message-nya udah ada, kemudian kita kasih datanya. Karena dia error, datanya otomatis 0. Data 0. Oke. Ini create-nya itu udah, kita uji. Atau kita buat dulu semuanya kali ya. Ini create-nya udah. Sekarang kita buat untuk nge-get atau retrieve all books gitu ya. Nah, get kita pakai nama functionnya itu find all aja, dimana nanti dia pakai book find all. Oke, ketika di book find all-nya itu books find all, kemudian JSON booknya. Oke, ini kita kasih message-nya lagi aja. Oke, biar sama. Message. Kemudian ini data. Oke, seperti ya. Nah, di sini oke 0 seperti itu. Kita udah ada dua objek nih, atau dua function, find all sama si create. Sekarang kita tes nih ke si roots-nya. Di bagian roots, kita define dulu si controllernya. Const controller book, misal book controller sama dengan require controller. Nah, ini biar nggak salah, kita coba kayak gini ya, controller / book controller. Oke, di book controller, kemudian sekarang kita define routernya. Const router sama dengan express.router. Kita karena expressnya nggak ada di import, jadi kita import dulu require express.router. Sekarang kita buat misalnya dengan post router post. Nah, yang kita postnya nanti melalui rute utama, nanti kita kasih API/book. Oke, ini mungkin belum bisa aku lanjutin, kita buat dokumentasinya dulu di sini biar lebih jelas. Nanti ada get post dulu, post dengan rutenya nanti /API/books. Nah, oke. Kemudian dia akan menerima datanya itu ada title, misalnya 30 hari JavaScript.
Kemudian di sini ada description. Nantinya di sini kita buat mempelajari lebih dalam JavaScript selama 30 hari. Oke, kemudian di sini kita kasih publishnya. Misal di sini false. Oke, seperti ini nanti datanya. Oke, kita tes lagi ke routernya. Sini kutipnya kurang 1. Kita cek lagi kutipnya kurang 1. Oke, di sini kita buat ke si controllernya. Berarti book controller dot. Nah, kita nge-create data. Oke ya. Terus yang kedua ada si get. Nah, ini find all. Oke. Setelah ini kita cek nih si servernya lagi. Tapi ini belum kita ekspor ya. Kita ekspor dulu. Modul export sama dengan, nah kita ekspor si routernya. Setelah kita ekspor routernya, kita ubah sedikit di server JS-nya nih. Ini aku matiin dulu servernya. Di si servernya bisa kita ubah dengan kita ambil dulu si routeannya. Misal di sini const book route sama dengan kita require dari ini file si routes tadi. Dia ada di /routes/bookroutes ya, ada di situ. Kemudian course-nya udah kita define, si ininya juga udah kita define. Sekarang kita sambungin ke si modelnya. Const db sama dengan kita require dari app models. Kita pasti ini benar-benar ada models kayak index sebenarnya ya, seperti ini. Nah, tapi kalau index itu nggak perlu kita define, nggak masalah. Kemudian kita sinkronkan dia sehingga database-nya itu tersinkron sesuai dengan model yang udah kita define. db.sequelize.synchron sync gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan rutenya di sini pakai app.use. Nah, tadi di sini kita buatnya API Books. Di sini juga API Books. API Books ini kita ambil dari Bookroutes. Nah, Bookroutes-nya itu yang ini. Oke, harusnya udah bisa. Kita tes jalanin di sini. Clear dulu biar kelihatan. Node-mon server.js. Oke, dia udah jalan nih. Dia melakukan perintah create tabel if not exist books. Nah, berarti dia ngebuat tabel books ya, dimana ada ID-nya integer not null auto increment, title-nya varchar, description-nya text, kemudian publish-nya dengan ini integer 1 gitu ya, baru treated-nya ada, itunya ada, semuanya ada jelas. Oke, sekarang kita tes nih pakai ini
misal get books all, berarti 5000 slash tadi API. Nah, kita cek lagi dokumentasinya. Mana dokumentasi di sini? API. Oh, ini untuk si postnya. Kita buat yang getnya. Oke, ini yang get. Kalau get nggak ada data yang dikirimkan. Nah, jadi gini aja. Jadi API books. API slash books. Ketika dijalankan harusnya dapat nih datanya nih. Message-nya book retrieved successful, tapi datanya kosong. Nah, oke, karena datanya kosong kita create book dulu. Di sini kita pakai sama dengan itu tadi. Kemudian lokal host dia portnya 5000. Di sini untuk bodinya kita pakai pakai JSON aja. Kita copy dari dokumentasi yang udah kita buat tadi. Mana nih? Nah, nih. Kemudian di sini kita copy paste. Title-nya 30 hari, mempelajari lebih dalam JavaScript selama 30 hari. Oke, aku send nih. Send nih. Ketika dilihat book created successful. Nah, ini udah sukses ya. Ini udah sukses, datanya ini, nah sesuai dengan ini, dia update-nya, created ad-nya ada. Kita get all books-nya kembali. Nah, nih. Kita giniin aja biar kelihatan. Desain, nah datanya udah ada satu. Seperti ini. Oke, sekarang kita tambahin nih satu buku lagi. Misal datanya berbuka dengan yang JS. Deskripsinya adalah belajar JavaScript selama Ramadan tahun 2022. Publish-nya kita kasih true aja. Oke. Sekarang kita send. Kita cek di sini book alls-nya. Oke, book alls. Nah, kita dapat datanya. Yang pertama yang 30 hari JavaScript yang tadi. Terus yang kedua ini berbuka dengan yang JS. Oke, kita buktikan nih dengan ngecek si MySQL-nya. Nah, nih kita kembali ke MySQL-nya. Kan database-nya udah ada. Use book db. Oke. Kemudian kita select bintang from books. Nah, nih dapat nih ya. Mungkin ini susah kalau di sini dilihat karena besar banget tulisannya. Potong, kita buka terminal aja. Ini biar nggak apa-apa ya kecil ya untuk bagian ini. Kita pakai MySQL min u usernya apa, ada root, kemudian min p untuk masukin password 1 2 3 4 5 6 enter. Nah, karena udah masuk ke situ kita use database-nya. Nama database kita tadi ada book db. Kayaknya salah deh nama book db-nya. Di sini kita lihat apa sih nama database kita tadi. Cek dulu dokumentasi book underscore db. Oh, udah benar ya. Kemudian kita select bintang from books. Nih dapat nih. Ada dua database-nya di sini nih. Oh, ada dua baris data di dalam tabel books ini. Yang pertama 30 hari JavaScript, yang kedua berbuka dengan yang JS. Oke. Kemudian tidak cukup sampai kita bisa menambahkan data dan mengambil data. Kita sekarang
kita tambahin untuk nge-update data pakai put. Ketika update data, kita ambil berdasarkan rutenya nanti ada API/box/id. Nah, terserah ID berapa sesuai dengan data yang ada. Di sini yang bisa kita update itu adalah data yang ini, tapi ini opsional. Boleh cuma satu, titelnya yang diupdate atau description-nya atau publish-nya. Karena itu udah ada, sekarang kita masuk ke controllernya. Di bagian controller bisa kita pakai update. Nah, untuk update kita bisa ambil nih sesuai dengan ID-nya. Kita kasih namanya update aja, kemudian kita kasih cons ID misalnya. Kita ambil berdasarkan request params ID. Params ID berarti nanti diambil dari mana? Nah, kalau kayak gini URL-nya berarti diambil dari sini. Oke, kita balik lagi ke controllernya. Setelah itu kita bisa nambahin nih dari box, kemudian kita update. Yang kita update itu apapun yang dikirimkan dari body nantinya yang ada di dalam database kita, karena di sini tadi aku jelasin bahwasanya opsional, salah satu dari ini boleh, bahkan ketiganya juga boleh. Oke, kemudian kita kasih kondisi where ID adalah ID yang ini. Nah, kalau di JavaScript apabila key-nya dengan value-nya sama, boleh disingkat lagi. Jadi kayak gini nih. ID. Nah, gitu doang. Oke, kemudian kita pakai si promise lagi. Then kita cek number untuk itunya, numbers-nya. Kemudian kita kasih kondisi. Nah, ini aku tutup dulu kayak gini biar nggak error. Dot catch-nya juga. Oke. Ini aku rapin dulu dikit format dokumen. Oke. Nah, di sini kita kasih kondisi jika num sama dengan 1, maka kita lakukan proses update. Ini kayak gini proses update-nya. Sukses gitu ya. Kemudian jika dia nggak dapatin numbers-nya itu 1, nanti kita kasih nggak bisa update dengan ID tersebut gitu ya. Kasih else aja di sini. Nah nih, cannot update book dengan ID tersebut. Oke ya. Datanya kayak di sini. Di sini datanya nggak usah kita terima lagi. Atau bisa sih kita terima di sini. Request body. Kalau di sini kita kasihin 0 aja. Nggak apa-apa, request body aja. Oke, kita uji update-nya. Dari si routes-nya ini. Routes put dengan ID controller update. Kita uji lagi di si Thunder client. Ini yang post ini aku duplikat aja. Kayak mana ya? Nih, duplikat, rename ya. Update book. Oke. Berarti ini pakai put. Yang mau kita update bodinya di sini. Misalnya berbuka dengan yang JS ini kita ganti jadi program buku catatan Ramadan. Buku catatan
Ramadan. Seperti itu ya. Kemudian kita kirim dia buku catatan Ramadan ini ada di ID yang kedua. Berarti nanti ID 2 ini bukan berbuka dengan yang JSS lagi ya. Update book yang ini ID 2. Oke. Ketika aku send, nah ini dapat sukses ya. Book update successfully. Nah, ketika kita cek datanya, ini kita cek datanya, aku geser dulu nih biar lebih kelihatan. Ini aku kecilin lagi nih. Send. Nah, ini ID 1 30 hari JavaScript, ID 2 udah berubah nih dari yang awalnya itu berbuka dengan yang JS menjadi buku catatan Ramadan. Oke ya. Berarti misi kita sukses untuk update buku. Sekarang kita masuk ke bagian bagian delete-nya ya. Di bagian delete, di sini kita pakai delete. Nah, delete-nya itu harus dikasih tahu ID-nya juga nih. Jadi kita pakai ID, tapi kita nggak mengirimkan seperti ini nih parameter bodinya nggak usah kita kirimkan. Kita cukup kirimkan ID-nya saja. Oke, sekarang di bagian controller kita tambahin. Oh ini routes ya, mana controller? Nah, ini controller kita tambahin delete. Ketika di delete kita bisa pakai, kita ambil ID-nya kayak tadi seperti ini, ID request param ID, kemudian book destroy. Nah kita destroy ya, dihapus. Dimana ID adalah ID yang dikirimkan. Di sini ketika hasilnya itu 6-nya itu 1, maka itu sukses dihapus. Kemudian jika dia bukan 1, maka itu tidak bisa dihapus. Oke, ini aku format dulu biar rapi. Oke, seperti ini. Ini ya, book ini tadi kita ambil dari yang ini, yang udah kita define nih, diambil dari si model book. Oke, kita tes delete kita dengan menambahkan di routes-nya. Kita copy paste aja. Copy paste, routers delete. Nah, berdasarkan ID controllernya ke delete. Oke, it's save. Setelah aku save nih, aku tambahin nih satu lagi nih, aku duplikat. Ketika duplikat kita rename dulu namanya delete book. Oke, ketika delete book ini kita pakai delete. Kemudian bodinya kita nggak pakai body. Lupakan, bodinya nggak perlu. Tadi di sini mungkin ada. Oke, kita nggak pakai body ya. Oke, kita nggak perlu body untuk delete ini. Aku tekan delete nih. 1, 2, 3, send. Nah, book delete successful. Oke. Kalau kita cek, ini kan ID 2 yang aku hapus ya. Harusnya di book alls nih ID 2 ini tidak ada lagi. Send ID 1. Tinggal 1 ya, ID 2 nggak ada lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Kita udah bisa membuat CRUD. Sekarang gimana nih kalau saya mau ngambil bukunya secara detail berdasarkan ID? Oke, kita tambahin teman-teman. Waktu kita masih ada 3 menit lagi. Di book routes-nya kita ambil pertama dari si controller. Saya nggak nemu nih controllernya mana. Oke, kita cek dari sini aja. Book controller. Di sini kita ambil find by ID. Ketika find by ID kita kasih find one aja. Kemudian ketika di find one kita find by primary key. Primary key-nya ID-nya ya. Kemudian kita ambil
ID-nya itu request param ID. Nah, sama dengan si tadi yang ini. Di delete kan ada request param ID. Berarti di bagian readme-nya kita tambahin nih. Dia pakai get tapi sesuai dengan ID-nya. Mana tadi si controller nih, di controller. Kemudian kita jika datanya ada, kasih nih datanya gitu. Jika nggak ada, ya kasih apa yang ada aja. Harusnya 0 gitu ya kalau nggak ada. Ini biar rapi, aku format lagi. Oke, udah di format. Kita tes nih, tambahin di routes-nya. Router .get sesuai dengan ID. Oke, dari find1. Nah, find1 yang tadi nih. Oke, kita uji dengan si Thunder Client. Dari get all aja aku copy, duplikat. Di sini aku rename dulu. Get books by ID. Seperti ini. Get books by ID ini. Booksnya dikasih dengan /ID. Nah, ID-nya ID 1. Aku send. Nih dapat nih ya, message type successful. Nah ini ID 1 itu yang ini. Oke, beda dengan kalau books all books ini, dia akan mendapatkan array, kumpulan data-datanya. Tapi yang by ID dia akan ngedapatin object, single object aja seperti ini. Oke teman-teman, cukup materi untuk si Express Sequelize malam ini. Saatnya diskusi.